Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Maftuh, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Saya sangat mendukung pelaksanaan kelas kolaboratif learning sebagai wujud melaksanakan amanat Permen Kemendikbud-Ristek nomor 754/P/2020 sebagai pelaksanaan kelas kolaboratif. Pelaksanaan kelas kolaboratif learning sangat membantu capaian IKU nomor 7 perguruan tinggi. Dukungan EPKUB memberikan hibah pelaksanaan kelas kolaboratif learning untuk setiap program studi. Sedangkan untuk prodi MSP kali ini diberikan di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perairan. Bentuk pembelajaran kolaboratif learning dengan pendekatan team-based project akan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa secara berkelompok untuk bersama-sama secara aktif menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di lapangan untuk dicarikan penyelesaian. Pendekatan ini akan sangat membantu para mahasiswa menggali potensi kecerdasannya sehingga dapat bekerja secara berkelompok didasari kemandirian untuk menyelesaikan masalah-masalah sumber daya perairan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Nurdiani, Ketua Departemen Manajemen Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, ingin menyampaikan bahwa dengan adanya hibah kelas kolaboratif dan partisipatif ini akan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan sumber daya perairan. Hal ini sesuai dengan visi misi dan juga kekasan prodi MSP, yaitu dengan pendekatan penggunaan ekoakuatik dan juga teknologi manajemen sumber daya perairan. Pembelajaran kolaboratif dan partisipatif ini dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mahasiswa dilatih untuk bisa mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan juga bisa bekerja dalam tim dalam menyelesaikan masalah-masalah yang real di lapangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun 2022 ini mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perairan mendapatkan hibah kelas kolaboratif dan partisipatif dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tujuan dari kelas kolaboratif dan partisipatif dengan pendekatan team-based project adalah untuk menumbuhkan kemandirian dan jiwa manajer untuk semua mahasiswa peserta mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perairan. Mahasiswa secara berkelompok dilatih aktif berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi tahapannya adalah mereka menerima masalah real di lapangan dan tugasnya adalah berdiskusi, mulai inventarisasi masalah, kemudian menemukan masalah pokok, terus dilanjutkan dengan menemukan akar masalah. Setelah akar masalahnya ditemukan, mahasiswa secara kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan teknologi manajemen, dalam hal ini manajemen plan. Akhir dari pembelajaran kolaboratif dan partisipatif, mahasiswa setiap kelompok diminta untuk presentasi di hadapan dosen dan teman-temannya untuk mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif dari dosen dan teman-temannya. Kemudian keluaran dari mata kuliah ini dan dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif diharapkan mahasiswa nanti dapat survive menghadapi menjalani kehidupannya dimanapun mereka berada. Semua. Jadi ini mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perairan dengan collaborative learning. Pendekatannya adalah team-based project. Apa itu team-based project? Jadi mahasiswa secara berkelompok diharapkan berpartisipasi aktif, mempelajari materi kuliah, dan materi kuliahnya berdasarkan materi masalah nyata yang ada di lapangan. Ya, nanti secara berkelompok mahasiswa
mencermati masalah lapang yang telah disepakati pada setiap kelompok, kemudian secara bertahap dicari masalahnya apa, terutama masalah pokoknya apa, dengan attention, leverage, intensity. Setiap masalah itu dicari ELI-nya dengan cara memberikan skor. Masalah yang mempunyai skor ELI tertinggi itu disebut dengan masalah utama atau masalah pokok atau prioritas masalah. Setelah ketemu masalah pokoknya, itu dicari penyebabnya. Apa sebabnya ini? Ya. Nah, sebab dari masalah pokok itu disebut dengan akar masalah. Akar masalah inilah yang harus diselesaikan. Siapa yang mengidentifikasi masalah pokok dan akar masalah? Stakeholder. Ya. Stakeholder dari berbagai komponen. Setelah akar masalah ditemukan oleh stakeholder, nanti bersama-sama menyelesaikan masalah dalam bentuk menyusun program baik jangka panjang maupun jangka masyarakat. Yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana Ibu cara untuk membangun kemudian meyakinkan bukan hanya kepada masyarakat tetapi kepada stakeholder bahwasanya bentuk perencanaan yang telah kita buat itu adalah suatu solusi bagi suatu permasalahan tersebut. Itu Ibu. Mungkin pertanyaan saya. Ya, bisa kita jelaskan bahwa di alam ini ya itu selalu ada keterkaitan antara komponen udara, tanah, dan air, dan itu terwujud di siklus hidrologi hujan. Ya, hujan yang datang itu kan kerjasama antara komponen udara, komponen air, komponen daratan, ya. Terus di situ juga ada yang paling penting manusia. Tupoksinya, masalahnya sama kompa itu nanti. Suaraku jelas nggak? Iya tadi sempat Untuk Rona itu nanti Rona cari ini ya tupoksi yudikatif sama tokoh masyarakat sekalian masalah sama ini sama komponennya. Nah untuk Ajeng itu litbang sama swasta. Katanya tuh buat kajian partisipatif itu kan ada tentang kajian permasalahan, tujuan, alternatif, sama peran. Nah langkah pertama itu buat rencana keuangan. Baik teman-teman, lanjut langkah selanjutnya yaitu extension, leverage, and intensity atau biasa disebut ELI. Menurut Sudaryanti, kriteria penilaian ELI merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk menentukan skala prioritas penanganan masalah dengan memberikan bobot atau nilai. Kombinasi dari kemungkinan hasil pembobotan adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 24, 32, 48, dan 64. Selanjutnya ini tabel untuk kriteria ELI ada 1 sampai 4 dengan kriteria extension atau dampak resiko, kemudian leverage kaitan masalah. Soalnya ada kepeduliannya nggak sih? Kemarin kesadaran atau kepedulian? Kepedulian. Kurangnya pengetahuan atau kepedulian sumber daya manusia. Kurangnya pengetahuan. 5 tahun. Tujuan program. Nanti tinggal dipercepat aja. Kalau dari tinggal dipercepat aja. Perilaku pembuangan limbah secara langsung ke sungai. Kemudian dalam hal ini di sini saya mewakili dari kelompok 8 dari kelas level 4 dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya terkait dengan praktikum mata kuliah manajemen sumber daya perairan tahun 2022. Di setiap kelompok kan memang sudah dibagikan part-part apa saja terkait dengan pembahasan dari praktikum. Yang pertama terkait dengan profil kegiatan, kemudian yang kedua ELI atau extension, leverage, and intensity. Yang ketiga adalah akar masalah, yang keempat adalah matriks perencanaan program, dan juga ada matriks rencana kerja
Jadi 5 sampai 10 tahun. Pendekatan atau metode yang paling baik untuk menentukan masalah utama. Misalnya kan dari kita untuk menganalisis ALI tidak tajam seperti itu untuk menentukan skornya, maka masalah yang nanti ada ini solusi yang akan kita berikan tidak optimal. Kemudian ada stakeholder dari penegak hukum, itu kan terkait dengan perlindungan hukumnya. Jadi itu keunggulannya sangat efisien, efektif, dan ada pembagian peran, pembagian tugas yang jelas di antara stakeholder. Ya, seperti itu ya. Sebagai mahasiswa, salah satu tantangan terbesar yang saya rasakan saat ini yaitu terbatasnya interaksi karena perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Hal ini tentu saja mempengaruhi kemampuan saya, pada khususnya dalam berinteraksi dan bersosialisasi kepada dosen maupun kepada teman-teman sesama mahasiswa. Diterapkannya metode pembelajaran secara kolaboratif learning dinilai memberikan banyak sekali manfaat bagi mahasiswa, pada khususnya dalam bersosialisasi dan juga berinteraksi. Adanya pandemi COVID-19 merupakan sebuah tantangan bagi saya sebagai mahasiswa di dalam melaksanakan perkuliahan, dikarenakan sebagai mahasiswa kita harus melaksanakan perkuliahan secara daring, yang dimana tentunya kita mengalami beberapa hambatan seperti kendala sinyal dan juga kendala dari antusias dari mahasiswa sendiri dalam mengikuti perkuliahan. Manajemen sumber daya perairan merupakan salah satu mata kuliah yang dilaksanakan cukup interaktif dan kolaboratif, dikarenakan di mata kuliah ini saya cukup diajarkan untuk selalu ikut dan antusias dalam melaksanakan perkuliahan, dan saya juga lebih berhubungan baik dengan teman-teman di dalam kelompok saya juga lebih leluasa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan saya di dalam pelaksanaan perkuliahan. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa manajemen sumber daya perairan, saya sangat berharap bahwa untuk mata kuliah yang dilaksanakan di Fakultas Perikanan, terutama di Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, dilaksanakan lebih kolaboratif supaya mahasiswa lebih antusias lagi dan juga lebih memahami apa itu materi yang akan disampaikan oleh dosen dan juga yang disampaikan oleh teman-teman melalui presentasi di kelas itu. Beberapa manfaat yang saya rasakan selama mengikuti perkuliahan secara kolaboratif learning, yang pertama tentunya saya belajar dalam mengungkapkan pendapat. Saya juga tertantang untuk selalu mengeksplorasi topik pembelajaran serta belajar untuk menghargai pendapat dari teman-teman saya yang lain. Saya juga diajarkan untuk selalu berpikir kritis dan rasional dalam memecahkan permasalahan yang ada selama perkuliahan. Manfaat yang saya rasakan saat ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dosen selaku fasilitator, di mana dosen telah memimpin diskusi sehingga pembelajaran dapat berjalan secara kondusif dan juga interaktif dalam waktu yang sama. Semoga pembelajaran kolaboratif dan partisipatif untuk mata kuliah manajemen sumber daya perairan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa sehingga mereka dapat berkarir terus penuh semangat menyelesaikan masalah sumber daya lingkungan perairan di Indonesia dimanapun mereka berada. Terima kasih.